Terima kasih masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, kita akan undang satu narasumber satu lagi yang juga inspiratif. Tadi kan sudah dengerin Mbak Dewi Yul ya, Bunda Dewi Yul sama Rama Sayatapi. Nah, saya mau undang ini senior nih. Senior saya jadi jurnalis dulu, tapi dia sekarang sudah ganti haluan, jadi wakil rakyat. Oh, wow. Tunggu. Apakah ini berarti akan menjadi jejak langkah kamu juga nih sesudah ini? Anak Kak Akis. Karena udah pas banget bajunya merah putih. Aku akan tinggal dikerek doang berkibar. Sensor ekspresinya. Ya, kenapa enggak? Siapa tahu sesudah perbincangan kita sesudah ini, Balkis akan terinspirasi karena memang ternyata The spotlight bukan di aku, tapi ada di narasumber kita yang sudah bisa menyempatkan waktunya pasti di saat dia sangat sibuk tentunya. Mutia Faidah Hafid, Mbak Mutia. Karena senior sudah sampai, jadi langsung dibuka aja acaranya. Seru banget sih ini perempuan semua ya. Iya. Jadi how are you? Apa kabar? I'm good, thank you. Kamu kangen gak sih di acara ini? Kangen banget. Kangen jadi. Udah berapa tahun ya? Terakhir siaran tuh di 2009. Wow. Sama-sama ya Om Olga ya. Iya, benar. Sekali Mbak Mutia, tapi Mbak Mutia ini dikenal oleh publik itu sebagai jurnalis televisi. Yang aku pengen tahu adalah apa sih yang waktu itu membuat Mbak Mutia itu jatuh cinta dan memilih profesi sebagai jurnalis, sementara kan background pendidikannya kan adalah insinyur. Jadi aku tuh dulu ya jadi tahun 98 masih kuliah tingkat kedua ketika itu. Lalu kemudian reformasi tahun 2000 lulus. Terus ketika itu kan kebebasan pers dibuka tuh lewat amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi aku merasa bahwa ingin kembali ke Indonesia dan tahu banyak hal tentang negara karena waktu itu kan berubah. Di apa ya profesi yang paling bisa tahu banyak, terus involve lebih banyak. Kan aku tuh nggak sempat ngerasain dulu tuh misalnya demonstrasi mahasiswa gitu atau aktivis gitu. Aku nggak pernah bisa merasakan itu, tapi pengen tahu gitu loh. Jadi Karena akhirnya yang paling dekat kan Mutia, wartawan, karena wartawan kan sering liput yang demo, kadang liput wawancara tertariknya aktivis Iya. gitu. Lama di Australia ya? ya stay-nya di Australia waktu itu Iya. universitas di sana. Jadi sebelum di Australia, Sahila aku di Singapura, jadi SMA-nya di Singapura, jadi agak lama ketinggalan update gitu ya. Dulu kita cuma nonton jam 9 tuh TVRI, dunia dalam berita. Terus pulang, kebetulan ada TV baru ketika itu, keluar. Metro TV yang kemudian buka lowongan, terus nggak harus ngerti jadi wartawan, jadi membuka untuk semua disiplin ilmu. Akhirnya aku gabung, terus nggak terasa sampai hampir 10 tahun juga tuh 10 tahun sebagai jadi wartawan. Tapi itu kan begitu masuk itu banyak hal yang perlu dipelajari. Itu prosesnya gimana belajarnya? Ini prosesnya harus berani nyoba sih. Aku yakin banget nih teman-teman perempuan yang di sini juga begitu. Kita nggak perlu takut. Dulu dodol banget lah gitu kesalahan-kesalahan saya sebagai wartawan tuh amat sangat. Kalau misalnya orang diceritain sekarang tuh mungkin aneh banget gitu, nanya nggak tahu. Contoh kan you learn from your mistakes. Cara nyolokin kabel kan kalau wartawan kan kerjasamanya sama kameramen. Kita paling nggak tahu lah nyolokin kabel, bantuin kameramen, and then ask question. Aku bahkan nggak tahu mau nanya apa waktu itu, jadi udah begini terus diem, terus narasumbernya, ya kamu mau tanya apa? Really? Jadi kamu pernah mengalami memang ini proses juga ya enggak? Karena kita kan lihatnya udah jadi gitu, udah mateng. Iya, mulai dari apapun itu juga bisa sebelum mengalir siaran. keluar. Ingat nggak pertama liputan apa sih Mbak Mutia? Liputan di DPR. Oke. Apa yang menantang? Karena sebagai seorang jurnalis harus terjun ke lapangan pastinya. Waktu saya pertama ditugaskan ke daerah konflik, itu perdebatannya ada di, sebelum diputuskan nih, perdebatannya ada di, waktu itu di Aceh. Aceh masih darurat militer. Perempuan bisa apa enggak? Orang tua gimana nggak? Aduh kok kamu ke Aceh, kenapa nggak ke Dufan aja? Iya, waktu itu memang ayah saya almarhum itu sampai bertahun-tahun sempat tidak merestui. Ketika saya ke Aceh, ayah saya dia mulai melihat bahwa saya betul-betul serius dan akhirnya mulai luluh lah.